Halo guys, dan selamat datang kembali channel Bagus Samudra. Di video kali ini kita akan membahas tentang dua HP yang sekarang harganya udah jatuh, udah rendah banget, dan biasanya jadi dua pilihan nih untuk orang yang baru pertama kali mau nyari iPhone. Untuk iPhone XR ini udah aku buatin video reviewnya terpisah ya. Untuk XS bakal nyusul karena HP ini yang lebih baru. Catatan adalah kedua HP ini merupakan unit second dari internasional, dimana teman-teman kalau membeli online, teman-teman tidak bisa request. Mungkin unit yang saya review kedua ini bagus banget. Ini yang saya baru beli ini, saya beli offline. Kalau yang ini dulu juga offline sih, tapi keduanya running well setelah dipakai beberapa bulan. Oke, yang pertama kita lihat dari desainnya dulu nih. Kedua HP ini mengusung desain yang berbeda ya dari backdoornya, dimana iPhone XR hanya menggunakan satu kamera dan iPhone XS dia menggunakan setup dua kamera yang mirip desainnya persis dengan iPhone X. Jadi kalau teman-teman pakai iPhone XS yang warna putih gini, bisa disangka ini iPhone X atau yang warna hitam. Satu-satunya yang warna beda adalah yang warna gold. Jadi kalau teman-teman pengen kelihatan memang ini XS, pilihlah yang warna gold. Nah, itu tips nomor satu, siap. Nah, kemudian kalau beralih lagi ke desain, di bagian belakang dan depan sudah menggunakan kaca dengan Corning Gorilla Glass ya. Tapi yang membuat beda adalah di sisi-sisinya nih. Kalau di iPhone XS ini udah menggunakan aluminium ya, yang mengkilat-mengkilat nih. Kalau di sini masih menggunakan stainless steel. Saya koreksi kalau salah ya. Nah, jadi kalau dari segi desain, jujur aja saya lebih senang sama iPhone XS karena dia kelihatan lebih elegan, premium gitu ya, dibandingkan iPhone XR yang desainnya ini dari warna-warnanya, pilihan warnanya juga ada kuning, ada coral, seperti ini ada biru. Jadi warnanya kayak lebih buat eye catching gitu. Tapi kalau iPhone XS, iPhone X tuh biasanya lebih elegan. Nah, karena dia tipe premium ya, sama kayak iPhone 11. Kalau yang seri 11 biasa kan juga gitu tuh, warnanya ada yang lucu-lucu. Tapi kalau yang 11 Pro lebih elegan. Kemudian kita beralih ke sektor layar dan dimensi nih. Untuk layar, iPhone XR memiliki bentang di 6,1 inch, di mana iPhone XS hanya 5,8 inch. Jadi secara dimensi ini jauh lebih kecil iPhone XS ya. Cocok banget buat temen-temen yang tangannya kecil atau pengen HP yang bisa dioperasikan dengan satu tangan. Nah, jadi iPhone XS ini emang cocok banget ya, teman-teman bisa lihat. Dia dipakai satu tangan nih cocok. Beda dengan iPhone XR yang rada lebih lebar dan juga lebih panjang dikit. Jadi kalau pakai satu tangan tuh agak susah gitu. Apalagi yang tangannya kecil. Saya tangan segini aja susah, apalagi yang cewek gitu kan. Jadi kalau dari segi layar, saya ngerasa lebih cocok di iPhone XS lagi dari segi dimensi ya. Nah, kemudian kalau dari segi layar, yang ngebedain adalah di iPhone XR dia masih menggunakan panel IPS ya, yang resolusinya cuma HD, di mana itu 800-an kali 1000 berapa gitu. Kalau di iPhone XS dia sudah menggunakan Super Retina OLED, di mana ini sudah menggunakan layar AMOLED ya atau OLED. Jadi teknologinya beda dan juga resolusinya ini lebih tinggi. Jadi yang ngaruh adalah di ketajaman layar. Jadi kalau teman-teman ngelihat face to face gini, teman-teman bakalan nyadarin dua perbedaannya nih, dimana ketajamannya beda dan juga warna hitam yang dihasilkan iPhone XS itu lebih pekat, lebih hitam karena layarnya itu. Jadi kalau warna hitam di iPhone XR itu lebih pudar gitu ya. Lanjut lagi kita beralih ke sektor performa nih, di mana kedua HP ini sudah menggunakan RAM 4GB dan juga prosesor Apple A12 Bionic yang dirilis pada tahun 2018 ya. Jadi sudah kurang lebih 4 tahunan nih semenjak di video ini dibuat di tahun 2022 bulan Agustus. Nah, jadi kalau teman-teman udah pernah pakai iPhone sebelumnya mungkin udah bisa ngerasain ya, kalau untuk scroll daily tuh Apple tuh udah aman banget, apalagi scroll Instagram, buat WA. Nah, performanya tuh bakalan mulai kerasa ketika kita menggunakan untuk hal-hal berat, misalnya ngedit video, terus untuk editing atau kita main game. Nah, di situ baru kerasa. Tapi karena kedua HP ini punya setup yang sama, prosesor sama, terus RAM sama, jadi keduanya nih yang ngebedain adalah dimensinya. Dimana karena iPhone XR ini lebih gede, jadi biasanya dia lebih lamba untuk panas gitu ya. Jadi penyebaran panasnya lebih baik. Dan juga dari segi baterai, iPhone XR ini punya kapasitas yang lebih gede dikit. Nah, oke. Kemudian gimana nih performanya? Untuk keduanya ini saya ngerasa sama aja ya, nyaman aja karena saya udah pakai keduanya.
bisa ngerunning game seperti Mobile Legends, PUBG di settingan yang rata kanan, dan bisa dimainkan dengan nyaman tanpa ada frame drop yang terlalu berarti. Apalagi digunakan untuk scroll-scroll TikTok, Instagram udah sangat mumpuni ya. Kalau begitu yang membedakan adalah di sektor baterai. Nah, kalau di iPhone XS ini di 2600-an ya. Kalau di iPhone XR 2900 kalau nggak salah. Nanti saya catat lagi ya, saya buatin teks. Nah, dari kedua HP ini karena ini adalah unit X Inter, jadi kedua HP ini sudah punya baterai health yang berkurang ya. Jadi di iPhone XS ini saya dari beli di 90% baterai health-nya. Kemudian iPhone XR di 95% saat beli, tapi sekarang udah 85% setelah 5 bulan penggunaan. Nah, kalau teman-teman beli online, ya pastikan teman-teman menggunakan marketplace yang terpercaya ya. Jadi kalau sewaktu-waktu unit yang teman-teman dapat rusak atau ada kendala, bisa diklaim garansi atau bisa ditukar mungkin. Untuk baterai health juga pastikan teman-teman mendapat yang baterai health-nya masih masuk akal ya. Kalau 90%, 85 itu masih masuk akal. Kalau masih 100% wajib dipertanyakan karena kedua HP ini udah 4 tahunan. Jadi nggak mungkin sih, kecil kemungkinan dia masih berada di 100% baterai health-nya gitu kan. Palingan itu bisa jadi disuntik atau udah diganti dengan baterai lain gitu. Jadi yang saya rasakan adalah iPhone XS ini lebih hemat. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kapasitasnya lebih kecil. Yang mungkin bisa buat dia lebih hemat adalah bentang layarnya yang lebih kecil ya. Jadi penggunaan baterai untuk layarnya lebih sedikit. Dan juga teknologi layar AMOLED itu memungkinkan layar tuh nggak hidup semua ketika dinyalakan, warna hitamnya tuh tetap mati gitu loh. Jadi kalau layar IPS, dia seluruh layar ini nyala. Sekalipun ada warna hitam, dia nyala. Kalau di layar AMOLED, misalnya setengah hitam ini, nah bisa teman-teman lihat wallpapernya nih ya. Di sini memang berwarna, di bagian ininya ini emang hitam mati. Nah, jadi dari ketahanan baterai, dari pengalaman saya pribadi, saya lebih merasa hemat dengan iPhone XS ya. Sekalipun saya tidak mencatat detail berapa screen on time yang saya dapat, tapi beberapa minggu menggunakan iPhone XS ini kerasa lebih hemat daripada menggunakan iPhone XR, karena saya udah pakai keduanya nih. Nah, kemudian dari kecepatan charging sama-sama sudah support fast charging ya. Saya pakai fast charging dari Vivan, 20 watt bisa terisi kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Nah, kalau wireless charging saya udah pernah pakai juga, keduanya nih 15 watt ya kalau nggak salah. Jadi memang masih tergolong tidak terlalu kencang wireless chargingnya. Beralih ke sektor kamera nih, kedua HP ini memiliki kamera belakang yang sama ya. Di kamera wide-nya di 12 megapiksel f1.8. Untuk keduanya hasilnya ini udah tergolong cukup baik ya. Kalau orang udah rekam pakai iPhone tuh pasti dibilang udah cukup baik. Walaupun sepengalaman saya ngerasa di iPhone seri X ini untuk dynamic range-nya masih kurang dan detailnya itu kadang belum terlalu detail loh. Gambarnya masih pecah ketika di zoom gitu ya. Sekalipun dalam kondisi yang cahaya yang baik, siang hari, siang bolong itu masih cukup parah ya. Dari kedua HP ini sama sih. Dari sistem stabilisasi udah cukup baik juga, dan juga udah bisa lah dipakai untuk konten, jalan-jalan tanpa harus menggunakan stabilisasi ketika editing lagi. Nah, palingan yang buat iPhone XS ini menang pastinya dengan second kameranya yang bisa ngezoom, optical zoom 2 kali. Jadi ya gitu, teman-teman bisa punya opsi untuk ngezoom objek dari sini jadi lebih dekat, walaupun pada penggunaannya kayaknya nggak terlalu kepake juga kan. Tapi unggulnya adalah dia bisa mode portrait ke semua objek. Jadi misalnya ke meja, ke tutup botol. Kalau di iPhone XR dia hanya bisa mode portrait ke manusia. Itu yang ngebedain. Dan ini kalau mode portrait dia pakai kamera keduanya ya, jadi agak ngezoom gitu. Kalau dari kamera depan sama-sama 7 megapiksel dengan resolusi maksimal perekaman di 1080-60 fps dan kualitasnya juga mirip-mirip. Kalau dari sektor kamera, karena kedua kamera ini kayak HP ini menggunakan setup yang mirip-mirip dan keluarannya mirip, chipsetnya mirip, jadi image processingnya juga mirip-mirip banget. Jadi tinggal teman-teman pilih mau yang satu kamera atau dua gitu. Kalau dari kamera, mungkin faktor-faktor yang bakalan jadi penentu untuk beli kedua HP ini tuh di beberapa hal yang sudah saya bahas saja. Jadi gimana nih kesimpulannya? Apakah iPhone XS atau iPhone XR yang lebih worth it untuk dibeli? Kalau teman-teman seorang gamers yang suka
gaming dalam jangka waktu yang panjang dan suka main scroll sosial media gitu, mungkin saya bisa merekomendasikan iPhone XR karena dengan layar yang resolusinya lebih rendah, teman-teman bisa mendapatkan screen on time yang mungkin lebih panjang ya, dengan catatan HP-nya tidak lebih cepat panas gitu ya. Kalau dengan iPhone XS, teman-teman bisa mendapatkan kualitas gambar dari layar yang lebih baik, tapi dia juga bisa lebih cepat panas gitu ya, karena layarnya, karena dimensinya yang lebih kecil gitu. Jadi kalau teman-teman mau nyari yang lebih elegan, teman-teman bisa nyari yang XS. Kalau teman-teman mau nyari yang nggak terlalu mikirin desain atau suka dengan desain yang gini, dan anak muda gini, warna-warna yang cerah, teman-teman bisa nyari di iPhone XR gitu. Jadi semua kembali ke preferensi teman-teman. Oke, dari sisi storage nih, dari sisi storage dan harga, XR ini yang varian 64GB ya. Jadi ini udah dibanderol sekarang harga secondnya di kisaran 3.800.000 sampai 4 juta gitu. Teman-teman bisa dapat di Tokopedia gitu, atau bisa beli langsung di marketplace yang ada di daerah teman-teman. Kalau iPhone XS dia ada varian 64, 256 dan 512. Dimana ini varian yang 256 yang bakalan saya jadikan daily driver untuk beberapa bulan mungkin. Jadi ini saya dapat di harga 4.900.000. Sedangkan kalau iPhone XR yang 128 harganya juga di kisaran itu nih, 4.700.000-an, 4.800.000. Jadi teman-teman bisa ngedapetin yang varian 256 dengan harga lebih murah di iPhone XS. Makanya saya mulai mikir nih, kenapa ya? Kayaknya lebih murah iPhone XS gitu, lebih worth it, karena teman-teman bisa dapat di harga yang lebih murah dengan varian yang lebih tinggi gitu ya, storage-nya. Oke, jadi teman-teman sekian dulu dari saya, dan semoga video ini bisa menjadi referensi yang baru buat teman-teman, dan semoga juga teman-teman yang mau beli iPhone bisa mendapatkan unit yang bagus. Oke guys, see you in the next video. Saya Bagus Samudra dan bye-bye.